Nama Ustaz Dedi Solehudin, Dr. Dedi Solehudin, alamat Bandung, Pangungpet. Ini mengajar. Inilah latar belakangnya. Saya akan pokok-pokoknya saja ke bawah. Ini keluarga. Beliau sekarang di PP Persis di sekretaris bidang dakwah saja. Ustaz Dedi Solehudin ini sekretaris bidang dakwah. Ini pengalaman riwayat pekerjaan beliau luar biasa, dan posisi di Persis sekarang di pimpinan Pusat Persatuan Islam. Nah, untuk mengefektifkan waktu Ustaz, karena tadi cukup tersita banyak, waktu dan tempat dipersilakan bahwa Ustaz Dedi. Iya. Laptop apa aja? Materinya boleh. Oh, yang pengen data? Iya. Oh, ayah atas. Saya di studio. Atasnya. Sama dah. Sesuai. Alhamdulillah, bismillah, la hawla wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Apa yang tadi, Pak? Saya ya. Ayo kasih satu pemikiran. Iya, baik. Semangat ya. Semangat pagi. Baik, saya kasih judul ya. Tauhid sebagai paradigma gerakan dakwah persatuan Islam. Landasan ideologis dan praktis dalam membangun gerakan. Ini disampaikan pada Tabhim presentasi Sansaekek 15 Rajab 1447 Hijrah 4 Januari 2026. Itu ya. Baik. Naik ke kan? Sip. Itu judulnya Pak. Pertanyaannya mengapa? Kembali ke judul Pak tadi. Judul Tauhid sebagai paradigma gerakan dakwah persatuan Islam. Pertanyaannya mengapa? Tidak Persis itu gerakan dakwahnya dengan tauhid. Silakan Pak. Nah, Salam sehat namanya. Ya sudah. Wah, saja. Mengapa Persis menjadikan tauhid sebagai paradigma gerakan dakwah persatuan Islam? Sedikit mungkin karena mungkin kita juga kembali kepada masa sirah zaman Nabi gitu ya, bahwa yang ditekankan awal pada sahabat yaitu untuk penguatan tauhid dahulu sebelum hal-hal yang lain seperti hukum syariat atau apa. Mungkin itu saja. Baik, ada yang setuju atau menolak? Silakan. Setuju kan? Atau menguatkan? Saya sangat setuju dengan jawaban dari Bapak Yayat dari PJ Ranca Kenal. Ya, karena tauhid ini merupakan fondasi, dan betul tadi bisa melihat dari Sirah Nabawiyah bahwasanya yang pertama kali didakwahkan oleh Nabi di Mekah itu tauhid. Ketika tauhid sudah kokoh, maka nanti menjalankan syariah ibadah apapun akan ringan untuk dilaksanakan. Baik itu dengan harta, jiwa, bahkan jiwa sekalipun. Kalau tauhidnya sudah kuat. Iya, baik.
Kami Ya. nanti. Kami. Kami dari selesai. Bagi babakan harga. Tauhid sebagai paradigma gerakan dakwah Nusantara Islam. Kami ingin bertauhid, tidak gagal paham, karena Persis selalu memakai landasan akurat dan sunnah. Kami setuju kepada Persis agar tauhid kami tidak gagal paham itu. Terima kasih. Baik, cukup juga ya, apakah benar jawabannya atau nanti kita perkuat. Nah, siapa yang tahu gambar ini, Pak? Ini apa kaitannya dengan tauhid? Kan gitu ya, dengan akidah. Apa yang siapa yang mau menggambarkan ini apa gitu ya? Gambar apa? Pak, ini gambar apa ini? Ini sepertinya gambar dari penyelewengan akidah tauhid ya. Karena ini terlihat seperti ritual Sunda Wiwitan yang mana tari-tarian adalah sebagai ritual mereka, dan ini seolah-olah karena pakai kopiah pemimpinnya apa, jadi seolah-olah ini orang Islam gitu. Jadi KDM, ini KDM. Iya mungkin. Enggak, memang ini KDM. KDM, ya KDM. Dan itu adalah sebagai pemimpin kita, pemimpin Jawa Barat. Betul. Sangat disayangkan bahwa kita berusaha untuk membersihkan akidah kita, tauhid kita, tetapi ternyata pemimpin kita ya seperti ini. Maka dari itu ya kita sebagai anggota Persatuan Islam harus mengenal hal ini, bahwa ini adalah penyelewengan dari tauhid. Mungkin bisa. Assalamualaikum. Ini KDM mengkualifikasi. Ada nanti Pak ya. Karena dia tuh pintar ngomong. Dan memang orang musyrik itu zaman Nabi juga dia pintar berkelit. Dalam Quran itu. Nah, ini kata siapa? Digambarkan apa? Dipersonifikasikan siapa? Roh Kidul. Itu menurut kita. Menurut KDM itu bukan dia Roh Kidul, tapi Sunan Ambu. Cek lagi Sunan Ambu ya, ini dua ya. Sunan Ambu itu macam orang mah ibu bar diri. Jadi ayah anggar makanya oleh kita kasih sebut tahayul. Dalam Quran tahayul itu bahasanya ya tahu mereka mengada dicipta-cipta. Kan memang juri biurang mah cenah mah raripuh Pak. Jadi kalau hantu di kita itu repot. Ayah naon kuntilanak Sunda bolong bajuna gitu. Kan di barat mah garaya ya. Pakai dasi kan juri. Di orang mah aya kudu kepoka maju. Kolor hijau ada kolor ukur. Nah, ini tambah lagi nih. Kerajaan Sunda bangkit lagi. Jadi tadi gerakan dakwah kita tauhid, nah ini sudah beres ke Persis. Ya. Makanya di sini siapa yang paling lama di Persis di sini? Apa? Paling lama masuk ke Persis atau memperhatikan Persis? Ustaz? Yang paling lama di sini? 2010. Siapa yang 2000? Ustaz? Oh, 80. Jadi Ustaz Miftah Canlahir. Dan menurut Ustaz, dakwah Persis tauhid berhasil nggak dirancangkan? 90%.
90% berhasil. Indikatornya, gambarannya apa disebut berhasil? Indikatornya karena persis memang Quran. Ya, sudah Quran, sudah Quran Sunnah dirancang sekarang, gitu ya. Indikatornya gini Pak, banyak yang batur macam gerakan ekonomi. Jadi pertanyaan kenapa persis gerakan tauhid bukan gerakan ekonomi seperti Muhammadiyah? Kan suka dibanding-banding akhirnya. Ini kenapa persis gerakannya gerakan tauhid? Nanti ada alasan-alasannya. Berhasilkah dakwah persis selama 1 abad? Berhasil nggak? Nah, ada yang jawab berhasil, ada jawab tidak. Ya, ada yang jawab tidak. Pak Haji, Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Saya merasa malu benar malu. Jawa Barat dan Islam, tapi kenapa dikuasai oleh diri saya ini? Bagaimana ya masyarakat Jawa Barat? Gak ada nilainya sedikit pun. Bukan tasik sudah berhasil, ukur 100. Intinya istiqomah, mudawamah, isyariah, 3 ada. Selesai. Itu. Berhasil kan? Berarti tidak berhasil berarti. Jadi kita sudah berhasil dengan 1 abad, tapi apakah memang dirusak dengan 1 gubernur kan gitu ya? Nah kita lihat. Nah, diskusi kelompok tapi enggak ya, kita lewat satu kali ya. Karena waktu ya. Apa makna tauhid bagi Anda? Bagaimana tauhid dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan sehari-hari? Apa contoh aplikasi? Ada didiskusikan kelompok? Boleh, tapi fokusnya ya, kasih waktu 10 menit. Ini diskusi kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, 3, sudah ada kelompoknya? Pembagian kelompok. Hitungan peserta ada 50. Hitungan 1 sampai 10 aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini Pak Dos Enggal lah. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, iya sampai logika para pengarang. Sampai selesai. Kelompok 2 ya. Kelompok 3 dibuya logika atau biru. Iya. Kelompok 4 ya. Kelompok 2 dibuya logika. Kelompok 3. Ya, kelompok 3. Ya. Ya, silakan bentuk kelompok. Saya ikut. Jika ada itu. 10 menit. Maksimal itu ya. Karena nanti presentasi masing-masing 2 menit. Yang kelompok 5 boleh pilih dari 1 sampai 4. Ya, gitu ya. Enggak itu deh. Kelompok 1 menjawab nomor 1. Kelompok 2 hanya menjawab nomor 2 supaya cepat ya. Kelompok 3 menjawab nomor 3. Kelompok 4 menjawab nomor 4. Kelompok 5 silakan pilih. Gitu ya. Ya. Sudah ya, Pak. Baik. Pak, kelompok 1 silakan wakilnya ke depan. Ayo, Pak, kelompok 1.
Kelompok yang lainnya bisa duduk ke tempat duduk masing-masing. Silakan. Maaf. Untuk menjawab kami kelompok ke-1 2 menit ya, maksimal 2 menit. apa makna tauhid bagi Anda? Tauhid kalau kita lihat dari kata dasar tauhidun itu artinya satu. Jadi maksudnya di sini mengesahkan. Jadi tauhid itu artinya mengesahkan Allah. Kemudian kita lihat dalam surat An-Nas, tauhid itu ada berapa macam? Ada tauhid malikiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah. Kemudian kalau kita lihat daripada uluhiyah itu, tauhid itu ada yang sifatnya andal, ada yang sifatnya togut, ada yang sifatnya apa satu lagi itu kita dalam segi peribadatan itu kiranya yang diartikan sebagai arti tauhid. Jadi tauhid itu adalah mengesahkan Allah, dan orang yang mengesahkan Allah itu ada 3 cara dalam peribadatannya, yaitu uluhiyah, rububiyah, dan togut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Takbir. Allahu Akbar. Silakan kelompok 2. Oh, mau dari payung udah kan dia? Hese keluarnya. Hese keluar. Bagaimana tauhid dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan sehari-hari? Ya, bagaimana tauhid dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan sehari-hari? Yang kita tadi diskusikan bahwa yang namanya tauhid itu kalau dalam bangunan itu seperti fondasi, kalau dalam pepohonan itu seperti akar. Jadi pokok dari segala sesuatunya itu fondasi atau akar itu sendiri. Kalau misalnya pohon kita nanam istilahnya kita melah cabai pasti jadinya cabai. Misalnya kita melah bonteng jadinya bonteng. Lamun nu hade jadinya nu hade, mun goreng jadinya nu goreng. Nah, jadi pokok dalam segala sesuatu dalam kehidupan itu adalah tauhid. Jadi segala sesuatu yang atau misalnya didasari dengan tauhid, baik itu kalau misalnya dia tauhidnya mengakar pada akidah, maka dia tidak akan berbuat kemusyrikan. Tauhidnya dalam masalah akidah dia tidak akan tidak akan tahayul dan segala sesuatunya. Jadi pokok dalam tauhid kalau misalnya menyasar pada akidah, dia tidak akan melakukan kemusyrikan ataupun tahayul. Sedangkan kalau tauhid menyasarnya pada ibadah, dia tidak akan pernah melakukan bid'ah. Dan apabila tauhid di dalam muamalah, dia tidak akan khurafat, ya, dan tidak akan mungkin orang yang memang di dalam hatinya sudah tumbuh tauhid, dalam muamalahnya dia tidak akan merusak, tidak akan menjadi pembalakan hutang, tidak akan korupsi dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dengan pokoknya tauhid maka baguslah ke atasnya. Tapi kalau tauhidnya sudah jelek, walaupun ilmunya bagus jadi jelek gitu. Mungkin itu yang tadi diskusikan oleh kelompok. Allahu Akbar. Luar biasa. Baik, yang ketiga, kelompok 3. Sudah di Mengapa? Bapak Saha, Ya, Pak Haji, Buya. Biar. Bismillahirrahmanirrahim. Karena diperintahkan apa contoh-contoh aplikasi tauhid dalam kehidupan pribadi, konsep dasar tauhid adalah merupakan paling asasi dan normatif dalam kehidupan bermuamalah. Itu yang paling dasar. Ketika Al-Quran menyatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu mencakup semua contoh. Artinya karena kehidupan tidak dilandasi dengan nilai-nilai keimanan, itu
keimanan itu sudah mencakup nilai-nilai ketauhidan. Dan disitulah kita diperankan dan difungsikan sebagai insan daripada pribadi-pribadi muslim, jati diri daripada nilai-nilai pribadi seorang muslim itu. Kalau kehidupan tidak dilandasi dengan norma-norma tauhid, tentu tidak ada nilai dalam kehidupan. Maka tujuan daripada kehidupan kita tiada lain adalah secara keseluruhan, tiada lain adalah mencari ridho Allah. Itu merupakan konsep tauhid dari kehidupan pribadi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4. Bagaimana tauhid dapat membantu mengatasi masalah sosial? Ya. Nyambung ya, Pak ya? Nyambung. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya Toteng Suhara. Kami sudah berdiskusi alhamdulillah alot tadi ya, karena kami ke bagian nomor 4, yaitu bagaimana tauhid dapat membantu mengatasi masalah sosial. Maka inilah hasil dari diskusi kami. Kepada Ustadz Agus Hamdan dipersilakan untuk menerangkan. Bisa ya mah yang jauh lebih baru semangat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya membacakan hasil diskusi teman-teman kami kelompok 4 terkait dengan bagaimana tauhid ini dapat membantu mengatasi masalah sosial. Kita tahu dan saya sepakat dengan kelompok 2 tadi menyampaikan bahwa tauhid ini bukan hanya sebuah konsep akidah gitu ya. Tetapi tauhid ini menjadi pondasi dan etika yang sangat kuat dalam mengatasi berbagai masalah sosial gitu ya. Nah, sehingga karena menjadi pondasi yang sangat kuat terkait dengan nilai dan etika, maka tauhid ini pertama dikaitkan dengan membantu masalah sosial. Pertama, tauhid ini dapat membentuk kesadaran moral dan tanggung jawab. Kenapa? Karena orang yang memiliki kesadaran moral dan tanggung jawab akan berkeyakinan bahwa Allah itu maha melihat dan maha mengetahui. Itu yang pertama. Dengan memiliki konsep bahwa dan pemahaman dan keyakinan Allah melihat dan mengetahui, maka insya Allah karena semua perbuatan dipertanggungjawabkan, insya Allah bisa mencegah korupsi. Badai korupsi, Allah kena naros ke orang di akhirat, nah itu salah satunya gitu ya. Jadi udah. Badai sama Ustadz dan komentar. Betul, ya. Kemudian juga kecurangan, kezaliman itu jelas. Karena ketika kita mau nanda tangan dengan korolong 01 saja, di kantor, aduh ya kan harus kalau terjadi gitu ya. Walahnya mau korupsi BOSP begitu ya. Kemudian yang kedua, tauhid ini menjadi landasan keadilan sosial. Karena kan idilu wa aqrabu littaqwa gitu. Bersikap adilah karena dengan adil ini akan lebih dekat dengan takwa. Sehingga orang yang berlaku adil ini tentu akan membela terhadap kaum yang lemah. Nah ini sosialnya Bu Ibu. Jadi mereka akan simpati terhadap orang fakir, miskin, dan termasuk juga orang-orang yang mustadafin. Yang terakhir, nah yang terakhir adalah mengendalikan nafsu. Nah ini dengan tauhid ini ya, secara langsung kita akan mengendalikan nafsu. Nafsu kita ini kan ada dua paling tidak, nafsu lawamah, nafsu amarah gitu ya. Nah, nafsunya ini yang nafsu yang negatif. Nafsu yang tidak merasa diri cukup dengan apa yang telah dimiliki oleh kita, gitu ya. Nah, ini pada akhirnya kalau tidak mampu mengendalikannya, maka timbul keserakahan, hedonisme, termasuk juga penyembahan terhadap harta kita. Nah, maka dengan tauhid ini insya Allah kita empati terhadap kaum mustadafin, kaum du'afa, kemudian juga kita peduli terhadap yang lainnya, termasuk juga kita akan memiliki sikap yang betul-betul meyakini bahwa Allah selalu ada dimanapun kita berada, begitu. Maka
kita tentu akan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tadi yang dapat merusak nilai-nilai sosial. Begitu barangkali. Atau mohon. Nah, terima kasih Pak Ustadz Gus Hamdan. Intinya ada 4 ya, yaitu tauhid membentuk kesadaran moral dan tanggung jawab. Kedua, tauhid menegaskan kesetaraan manusia. Ketiga, tauhid menjadi landasan keadilan sosial. Dan yang keempat, tauhid mengendalikan nafsu dan materialisme. Terima kasih, itu hasil diskusi dari kelompok 4. Kelompok 5 boleh menyimpulkan atau membahas salah satu. Bismillahirrahmanirrahim. Kelompok 5 memilih Nabi Nana Suryada dari PJ Cadara. Kelompok 5 ya, mengambil materi nomor 2, bagaimana tauhid dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan sehari-hari. Tadi sudah mengadakan diskusi ya, sangat alot sekali. Jadi mengambil dari tauhid itu ada dari kata filmadinya itu dari wahada ya, wahada yuhidu tauhidan masdarnya ya. Jadi itu adalah merupakan pengesaan Allah atau mengaku bahwa Allah itu hanya satu ya. Jadi tauhid ini para ulama telah membagi bahwa tauhid itu ada 2 ya, tauhid uluhiyah dan rububiyah. Dan juga ada mengatakan sampai 3 asma wa sifat ya. Nah, jadi kami di sini kelompok 5 mengambil bahwa dari segi tauhid uluhiyah ya, mengambil dari surat Al-Ikhlas ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi tauhid uluhiyah ini adalah mengaku bahwa kita itu adalah bahwa Allah itu hanyalah satu esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan Allah tempat bergantung. Jadi Allah itu hanya yang tidak ada di tempat ibadah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang esa, yang satu, tidak ada duanya, tidak berserikat, tidak mempunyai yang selanjutnya, tidak mempunyai anak dan juga tidak diperanakan. Di sini bahwa kita dengan mengaku bahwa dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi kita itu bahwa kita bergantung segala sesuatunya untuk mengambil tindakan sehari-hari ya, hanya bergantung kepada Allah saja, hanya bergantung kepada Allah saja, tidak bergantung kepada yang lainnya. Seperti kita atau kita di dalam kemarin pada hari Natal ya, kita kan ada anjuran untuk mengadakan Natal bersama itu. Padahal itu adalah akan mencederai atau akan mengubah atau akan merusak terhadap akidah kita, khususnya akidah kita atau ketauhidan kita bahwa Allah itu adalah esa atau satu. Sedangkan pada hari itu kalau kita mengadakan atau kita merayakan atau kita mendukung tentang sebatas ucapan saja, ucapan selamat Natal, itu adalah implikasinya atau konsekuensinya adalah kita telah membenarkan bahwa yang lahir atau Natal pada 25 Desember adalah Yesus atau Isa bin Maryam sebagai anak Allah. Padahal itu telah dinyatakan bahwa kafarul ladina gitunya kafarul ladina telah kafir orang yang mengatakan bahwa innallaha salisu salasa. Jadi dirinya merupakan ajaran Trinitas bahwa Allah itu mempunyai anak. Ini merupakan suatu pencederaan atau pengubahan terhadap akidah kita atau merusak tauhid kita. Ini merupakan suatu tindakan kita untuk sadar. Jadi kita untuk itu kita mengabaikan, bahkan kita menjauhkan atau kita akan mengkritik tentang apalagi dari kemenang atau di bidang keagamaan. Itu merupakan suatu benteng untuk orang Islam, tetapi ternyata menganjurkan untuk merusak tauhidan kita. Itu merupakan. Yang kedua adalah
masalah ya yang kedua tauhid rububiyah ya, kita ngambil dari surat Anas ya. Jadi yaitu qul a'udzu birabbin nas malikin nas ya. Jadi kita menganggap bahwa pemilikan atau penguasa kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun KDM sebagai penguasa kita, tapi kalau dia membuat kebijakan atau mempunyai kebudayaan yang akan merusak akidah kita atau tauhid kita, maka kita tidak usah mengikutinya, karena kita menjaga tauhidan kita ya, menjaga kemurnian kita, dan juga kita tidak takut kehilangan dukungan manusia, takut tidak putus asa saat kita gagal, juga kita tidak sombong ketika kita berhasil mendapatkan sesuatu di dunia ini. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semuanya. Jadi 80% sudah selesai. Ini sudah dibahas, Pak Haji. Semuanya sudah disampaikan, dan memang di sini adalah senior saya juga, ada yang seangkatan dengan saya, ada yang adik-adik saya. Jadi memang kita sharing, Pak ya. Bentuknya sharing. Selanjutnya, ini tidak perlu dibahas karena nanti akan nyambung dengan materi Ustadz Erdian. Jadi ada dampak dari kita bertauhid. Tadi saya ngobrol dengan Buya. Kalau orang yang benar-benar bertauhid tidak mungkin tidak bergabung dengan basis. Ya, benar-benar dia tauhid tidak mungkin tidak bergabung dengan basis. Karena tadi ada tanggung jawab individu, ada tanggung jawab sosial. Tidak mungkin dia akan hari-hari istilahnya, ya tidak mungkin, karena nanti akan nyambung. Baik, karena tadi saya menguatkan saja ya, di acara ini, di materi ini, menegaskan, menguatkan apa yang disampaikan oleh Ikhwatul Iman rahimakumullah. Jadi pertanyaan tadi, mengapa ya, tauhid sebagai paradigma gerakan kita? Ya. Jawabannya, tauhid sebagai inti ajaran Islam. Sepakat kan tadi Pak ya? Disampaikan tauhid sebagai inti ajaran Islam. Karena sebagai inti ajaran Islam, persatuan Islam persis menempatkan tauhid sebagai pijakan dakwah. Jadi bukan ekonomi, bukan yang sosial, tapi tauhid. Tadi sudah disampaikan, karena Rasul pun gerakannya adalah gerakan tauhid. Walaupun kita ketika di Bina Mu'alaf Center, Pak, dulu saya ketuanya, ketua pertama BMC. Nah nanti kalau yang mau hadir jam 4 ya, diskusi kan, diskusi di Cianitri dengan 4 pendeta ya. Ada undangannya Pak. Jadi ada nanti ya jam 4 ya kalau nggak salah. Nah, jadi kita keluar itu pekesannya kita bawa uang. Jadi ketika kita mengunjungi daerah kristenisasi, daerah-daerah yang memang rawan pemurtadan, kesannya kita datang itu bawa uang, ya repot juga Pak. Sekarang gitu Pak, kesannya jadi bawa bantuan, bawa sembako, sekarang gitu. Padahal Rasulullah kan dakwahnya tidak mengiming-imingi dengan sembako, itu yang kita berat itu. Tingkat sekarang KDM dengan apa dakwahnya? Dakwah sama Pak? Ya. Dengan ini uang, ya dengan uang kan bagi-bagi, like kontennya dengan uang. Dan itu efektif untuk masyarakat kita. Bapak-bapak ceramah bakal dibully lah Pak. Dibully, kok ngomong aja no Ustadz gitu ya. Ada Ustadz kan memang yang memframing kita ya, bahwa seolah-olah kita itu tidak memberi apa. Padahal yang kita ceramahkan itu adalah pemberian kita. Ya. Karena mereka berpikir materialis, hanya yang memberi itu adalah yang ngasih uang, ngasih bantuan. Padahal ada yang lebih utama, yaitu memberikan aspek ruhani. Jadi seolah-olah Ustadz ngomong we tak kepakirnya ngomong we, justru ngomong teh merek gitu. Memberikan yang lebih dari sekadar uang, lebih dari sekadar sembako. Maka ini persis ya menempatkan tauhid sebagai pijakan dakwah. Nah, tapi tantangannya sekulerisme, nanti sekuler ya, memisahkan agama dengan dunia
Ya, tamat cina urusan di madrasah, di masjid gitu, urusan agama mah tong dibawa-bawa ke negara gitu kan. Itu keinginan Belanda Pak. Dulu si Senok Horogrojo itu membuat hadis karena dia 20 tahun berapa di Mekah itu ya. Lebih fasih dari kita tentunya bahasa Arabnya. Ad-dunya kal majid. Paman ahabbaha bahwa kalbun. Dunia itu seperti bangkai. Barang siapa yang mencintai dunia, maka itu adalah kogol. Ya, jadi anjing. Itu sehingga menjauhlah dari urusan dunia. Jadi jangankan urusan politik, urusan dunia, oke? Dia menjauhi dengan dalil itu dari Senok Horogrojo apa? Jadi rawahu Senok Horogrojo. Ini tantangnya sekularisme, pluralisme, materialisme. Nah ini yang KDM ini nativis. Jadi kembali ke alam, kembali ke yang itu lokalnya apa istilahnya? Kearifan lokal. Jadi Baduy ya, suku Baduy itu adalah kearifan lokal. Jadi udah dibangun sekian ratus tahun ya, 100 tahun basiskan 1 abad kemarin ya. Lagu ketua ya. Menyemsong abad ya, nanti di ada ya lagu ketua kan, betul. Nyambung dengan lagu dakwah, ada lagu dakwah itu nyambung, temanya sama, bersatu dalam dakwah. Nah tantangannya ini kita menghadapi tantangan ya, makanya pentingnya paradigma tauhid untuk menjaga kemurnian dakwah, kemurnian akidah umat. Nah tadi bahasa betul sudah disampaikan, makanya saya bilang tadi 8 musa sudah selesai Pak. Cuma muatan aja meyakinkan. Istilah kita tidak memilih definisi dari siapa gitu ya. Meyakini keesaan Allah dalam rububiyah ya panjang kan, kalau diuraikan tadi juga udah panjang ya Pak ya. Udah dibahas rububiyah itu dalam Quran, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, nanti ayat-ayat pembuka surat yang diawali dengan alhamdulillah menguraikan Rabbul Alamin itu siapa? Khalaqas samawati wal ardh. Nah, yang uniknya adalah alladzi anjala kitab. Surat Al-Kahfi apa tuh? Nah, itu kan alhamdulillahilladzi anjala ala abdihil kitaba. Ya, jadi pengaturan rububiyah, pengaturan mulkiyah. Ini yang kenapa saya pilih mulkiyah ini, ingat doktrin dulu. Saya waktu alia itu di NI Pak, di Jamus ya pernah. Jadi Abdul Sami jaga caike. Jadi dulu tuh yang justru mentor saya itu alumni Afghanistan, orang caike. Ya. Nah, doktrinnya dari itu Sadiklah, dari apa ya, Al-Maududi ya siapa ya, yang bukunya itu ya pakai ini. Jadi tauhid mulkiyah. Ada tauhid uluhiyah dan asma was sifat. Jadi ada tambah. Kalau salafi kan 3 ya. Nah, kita tambah basis ini. Nah, kita pakai Quran surat An-Nas tadi udah dibahas, disinggung kan tadi ya. Jadi tauhid pondasi akidah dan seluruh amal sudah dibahas tadi. Apapun amal kita, berapapun yang dikeluarkan oleh KDM, tapi kalau tidak berdasarkan tauhid, nol. Saya komentari Pak, KDM itu kan, dan memang dia politikus, maaf ya, politikus. Dia bilang di orang agama wiwitan, orang Sunda itu sopan. Jangankan tong baraah ka numaha kawasa, ya. Ka inung bapak oge tewantun nyebat nami itu teh. Makanya orang Sunaman nyebatna teh Gusti anu maha suci, pangeran anu maha kawasa itu. Saya komentari Pak di itu teh. Dia kan di Facebook ya. Saya komentari, komentar saya, kalau begitu Anda sholat tidak bisa menyebut bismillah. Jadi dia nggak mau nyebut nama Allah, ya. Padahal dalam kesempatan dia nyebut Allah juga ya Pak ya. Kayak itu politikus ya. Tapi apakah setelah kita protes ya? Jadi
Bismillah nggak bisa, jadi bis Gusti cik coba gitu. Jadi dirinya sholat itu berarti kudu nyebutna bis Gusti. Wah Pak Abdi dibully Pak, lu komentaran Abdi aduh kieu keluar sih goblok di Jawa Barat. Sampai kayak gitu Pak komentari keluar sih, wah bahasa apa tadi ayo nyebut anjing Pak goblok Pak, tuh ngerti mana ya sudah urusan. Kita amar ma'ruf nahi munkar. Jadi yang namanya kita bertauhid tidak bisa tadi Pak efek sosial nggak bisa kita hare-hare cicing kan hare-hare ya. Tapi tetap kita amar ma'ruf nahi apapun nanti akibat 100 orang loh Pak nggak boleh Abdi. Jantai we. Udah memang udah di resikoan gitu ya. Jadi pondasi akidah dan seluruh amal dalam hadis di kitab Qur'atul Uyud. Kalau la ilaha illallah disimpan dalam timbangan itu yang di timbangan di pengadilan kan ya, lambangnya timbangan Pak. Ini la ilaha illallah, ini amal kita yang sebanyak seluas bumi amal kita, maka masih tetap berat la ilaha illallah. Berat la ilaha illallah. Makanya inilah yang jadi landasan ya paradigma perjuangan tesis. Nah, makanya kenapa disebut tauhid sebagai paradigma. Jadi paradigma itu kerangka pikir, cara pandang. Jadi iya lah terus tadi nyebutkan saja non akarnya, sebut akar, namun pondas akarna bawang, ya bawangnya akarna kuat ya kuat kokoh sehingga dalam surat apa itu Ibrahim kan yang akarnya ke bawah kan terus. Nah itu kan di kasajarotin toy ibah digambarkan memang betul tuh ya, tauhid itu seperti pohon bangunan pohon yang kuat, pohon yang kokoh, maka akan menghasilkan yang aswa bisa makan keluar ya, yang akan menjulang ke langit nyamuk terus menghasilkan buah-buahan yang gitu ya, yang dapat dinikmati. Jadi bukan kita saja yang menikmati, tapi yang lainnya juga. Jadi tauhid sebagai paradigma seluruh aktivitas dakwah berorientasi pada pengesaan Allah. Melahirkan satu kesatuan. Nah ini yang di tagline-nya. Satu kesatuan pemahaman, satu kesatuan pemikiran, satu kesatuan pengamalan, satu kesatuan sikap. Ini dalam kanun kalau nggak salah Pak buka aja ya bab kide bab 2 pasal 8 ayat 2. Jadi saya cari satu rasa, satu usaha, satu suara ya itu yang dulu saja di buku Jamiah Ustaz Abdul Rahman. Jadi terjadi perubahan tapi tidak merubah substansi, maksudnya sana satu rasa, satu usaha, satu suara kan bisa jadi iya Pak non komunis gitu satu dasar foto komunis jadi ayah di lagi pas sosialis saja. Nah di PSS kudu karena sakit tuh ya abdi main naros ya menutus Islami di Persis saha apa Islami di dia selain sepuh aja ya akan ya di caket kang lebat Persis terus berapa tahun 13 tahun. Karawas teh bedana asup anggota jeung terjadi asup anggota. Tapi besi teu karasa aja. Mun aya gitu. Oh karasana antara asup Persis jeung teu asup Persis. Memang harus terasa. Karawas terus teh. Sumpah demi Allah. Karawas salah ya. Jadi naon tah karawas tebihna Pak Kang. Ya. Merasa jauh tauhid sebelum masuk Persis karena di kampung saya dulu banyak acara-acara tradisi yang saya yakini itu baik bahasanya mengikuti keruhun gitu. Ya. Saya salah satu pengikut ngalaman non apa pengikut pengalaman mbah ya lah
tradisi-tradisi lah kayak hajat buruan gitu kan, maling kembang gitu kan. Maling kembang sama sumur. Setuju. Tapi saya tidak mengalaminya tersebut, cuma ikut-ikutan waktu kecil. Ya. Lama-lama ada bedahan mengenai tauhid, kuliah subuh. Saya jauh keluar RW. Itu Muhammadiyah memperkenalkan bahwa Islam itu kan ada 3, tauhid, syariat, akhlak. Nah, kita ikuti tauhid ketika paham waktu kecil. Jadi dalam kehidupan di kampung ini berbeda. Tapi lama itu prosesnya, Pak. Ya. Jadi Akang sudah mengalami musyrik. Kalau musik sisa tetap enggak, cuma mengikuti. Ya, karena keyakinannya waktu kecil kan nggak apa-apa. Ini pesawat oke rata-rata musyrik. Iya, makanya. Ya, para sahabat yang baru musyrik rata-rata. Iya kan, pernah apa memasang apa itu ya parancah. Parancah. Iya. Parancah kayak yang ada huruf kuning itu di rumput segala macam di ayah sate. Iya, di bumi. Ya, simpan di atas pintu gitu kan. Iya. Emang gitu? Iya, makasih. Makasih. Terima kasih. Pemerintah diri taros sabar alami di Persis itu. Ya. Mungkin sebagian anak gitu. Zaman Ustadz Om Surahman, ketuanya Pak Didi Kuswandi, ketua PDNA, menuju di Banyaran, Arita. Iya sepuh iya ngongkosan, Ustadz Saifuddin Albani. Nah, Saifuddin dari dulu sampai kalah di foto. Video malah. Dari semenjak itu Persis itu ternyata aki-aki gitu, kaum tua kebanyakan. Nah, berjalan sudah masuk ke Banyaran, ke yang baru, Langonan, Kalmonpet, sudah mulai ada gerakan kepemudaan. Aki-aki, kusawab aki-aki, hasilnya jadi ngaguru ke aki-aki, sama sepuh Bapak Haji Oyo Mahmud, almarhum, jadi mitoha, gugur aki menang istri gitu. Gitu. Nah, akhirnya setelah semua berjalan dulu sampai sekarang, yang jadi masalah satu, kalaulah Persis ada di tempat itu gandeng, pasti iya Persis nu yang masalah. Nu narima teh lainnya daharna, tapi nu narimana itu sudah mulai dilaksanakan. Gandengnya Persis. Yang kedua, Persis akan berhadapan dengan ma'rufnya itu masalah. Nah, apa itu? Maut tahlilan bentrok antara mitoha jeung minantu Persis mitoha saudara kita eta nu jadi harus berani kita menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khair ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang tuli itu adalah amar munkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Again. Abel dari makanya lamun pernah musyrik ya kudu istighfar gitu. Ya, kan lakukan ada gitu. Allah Maha Innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalik. Artinya memang harus istighfar. Wah, istighfar kan artinya. Tapi itu ya. Luar biasa, alhamdulillah. Ya, landasan. Jadi kenapa kita Persis tidak gerakan sosial ekonomi gitu kan? Banyak yang protes ya. Nah, cara Persis tengian rumah sakit lah gitu, tengian none Pak pasar misalnya tambang gitu. Persis sampai sekarang tambang kan disebut-sebut musik, maaf ya, Panji apa yang lagi min rea ya 10.000 yang hadir tuh, dan karena dia bekerja sama dengan KPK. Jadi data-datanya dari KPK Pak, jadi akurat dia, berani kan dia menyebutkan. Ini kacau bener Pak, tadi udah bertauhid sama gitunya, benar-benar tauhid, dia tidak akan korupsi.
Kenapa? Dia yakin kan inna rabbaka labil mirsad. Allah yang mengawasi. Tauhid kan Sombia ini lah persis kudu ayah di luhur gitu namanya. Urusan tambang itu kan disebut-sebut dua aja mas besar ya. Persis itu nerima Pak, tapi kesembarangan ya tambang itu nggak modal. Modalnya berapa itu harus nyimpan itu 2 miliar itu harus nyimpan apa tuh nyimpan. Kalau yayasan kan Pak yang harus 10 juta, misalnya pendidikan yayasan hanya 4 juta, tapi harus ada dana yang disimpan itu 10 juta. Kalau ini ya 2 miliar kalau nggak salah, bahkan 200 miliar malah Pak. Wah, nggak saya ingin madrasah pesantren ini bagikan dia ke madrasah ya. Jadi tidak sembarangan juga menerima tambang itu. Masih kosong. Kita udah manggil termasuk ahli di sini ini ahli geofisika kan Dr. Asep Padja kan itu diundang Pak. Itu ya sembarangan diundang. Tapi ya urusan tambang terkait tadi kan urusan lingkungan juga ngundang dari ikhwan kita yang ahli lingkungan hidup. Jadi tidak melihat uangnya, tidak melihat hasilnya, tapi bagaimana dampaknya. Karena tauhid kita. Landasannya jelas, Pak. Landasan kemurnian tauhid akidah. Quran surat Al-An'am 151 153 tauhid jalan yang lurus. Inna apa Ustaz? Ya. Inna hadza sirati mustaqim. Tabi'u wala tattabi'us subula. Fatafarraqa bikum an sabil. Jadi sirat ya, jalan yang lurus. Tauhid itu sirat ya, akidah tauhid yang lurus itu surat Al-An'am. Di antaranya ada selain surat Al-An'am. Az-Zumar ayat 11 dakwah hanya untuk Allah. Jadi seruan kita adalah hanya untuk Allah. Hadis. Sebaik-baik perkataan para nabi adalah la ilaha Allah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qulu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wa la syarika Ini hadisnya Pak. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik perkataan yang aku ucapkan dan para nabi terdahulu adalah ucapan la ilaha illallah, la syarikalah. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Itu yang disampaikan oleh para nabi. Saya ambil dari Tuhfatul Ahwadi Syarah Tirmidzi ya. Juz 18 halaman 380. Jadi kata Rasul, Abdul ma qultuhu ana wan nabiyuna bil qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika. Ini yang dipakai oleh kita landasan persis. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW ketika mengutus Muaz radhiyallahu anhu ke Yaman, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi saya tulis sallallahu alaihi wasallam lengkap Pak ya. Ini ketika kami di Istiqlal amanat dari Akeh Ustaz Domri mun bisa mah bakal itu bisa ya. Tong disingkat tong SAW gitu. Tulis gitu. Kata beliau Pak. Jadi sallallahu alaihi wasallam paminu aya pami aya Ustaz eta oh eta mah kalangkung gitu. Kalangkung itu alasan apa? Hilaf gitu. Ini Pak. Saya sebetulnya ingin ya, memang ini urusan dengan keberanian Pak. Jadi berani itu lain urusan nyandung wae Pak ya. Nah, ya oke. Urusan ya kita. Innaka satati qauman, kata Rasul kan kepada Mu'adz bin Jabal, engkau akan mendatangi suatu kaum. Ya. Ahlal kitab, ahli kitab. Di situ aya Yahudi, aya Nasrani. Ya. Al yakun
maka hendaklah awala matad'uhum ilaihi, awal yang engkau serukan, dakwahkan kepada mereka apa? Syahadatu an la ilaha illallah. Ayeuna can aya termasuk simpurin Pak. Nuwani datang ke gereja ya langsung ya Kang ya. Iya, cek lagi itu lain jandung wae itu wanita urusan dia. Wanita kamu. Betul aja tuh. Tapi greget oke Pak, greget terus dorong-dorong ya di BMC. Makanya kenapa Persis baru sekarang juga ada Bina Mualaf Center. Itu tiba lagi ya. Nanti kita diskusikan. Nah, tarik air. Itu syahadatu an la ilallah. Oh. Datang ke Cikarang. Itu saya hitung Pak Cikarang RW juga desa pernah kayak 12 gereja. Arek sabara can setengah kilo aya di gereja. Di Cianjur Pak, di Cikarang Ciranjang maaf. Cianjur. Sabara ieu aya di gereja Pak. Soal kieu aya di gereja. Bisa. Tuh. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa fi riwayatin ila ayyuhidullah. Sampai mereka menauhidkan Allah tadi betul tuh dari wahada yuwahidu tauhidan. Jadi tauhid itu dari fa'ala yufa'ilu af'ilan. Wahada mengesahkan. Sampai mereka mengesahkan Allah. Jadi tauhid ini. Fa'inhum ata'u laka bidzalika, jika mereka taat, mereka syahadat ya. Makanya prosesi syahadat, prosesi masuk Islam dengan syahadat ini hadisnya dengan syahadat ya. Kalau mereka taat, fa'akhbirhum, maka beritahukan kepada mereka annallaha qad farada alaihim khamsa sholawatin fi kulli yaumin wa laylatin. Sesungguhnya Allah telah memadukan baru syahadat baru sholat. Kalau taat, maka beritahukan bahwa Allah telah memadukan pada mereka 5 waktu sholat. Sholat 5 waktu, sehari semalam. Tuh, Pak. Fa'inhum atau ulaka bidzalika, jika mereka taat, sholat kan melakukan sholat Islam, terus sholat berarti Bina Mu'alaf Center ini membina mu'alaf dari sisi apa? Utama ya sholat. Mereka diajari sholat. Nah, beban di kita, tadi kesalahan di kita, atau memang dari awalnya seperti itu, jadi kita datang ke orang ya para mu'alaf itu, kesannya kita bawa uang, kesannya kita mau memberi. Itu Pak yang jadi beban kita datang ke daerah-daerah itu tuh ya, daerah-daerah RDP. RDP itu rawan pamur padang. Di Jawa Tengah itu Pak, bapaknya ngawakafkeun masjid, anaknya Kristen. Anak manehna istrina Islam, anaknya aya nu Buddha. Di Jawa Tengah itu ya. Ada yang muslim asalnya 100%, sekarang tinggal 10%. Di daerah Jawa Tengah itu kita simpan ya Persis sekarang simpan di sana Pak mubalik muda. Kalau mereka taat, fa'akhbirhum, beritahukanlah anallaha qad farada alaihim shadaqatan. Jadi kudu nama lain dibere, tapi mereka dipinta bayar zakat. Ya, jadi zakat itu untuk yang masuk Islam atau ya orang Muslim. Lain dibere, kesannya kata dia kita harus bere. Jadi pembinaan di sini harusnya memang pembinaan akidah. Dan ngeskuat akidah maka lain hayang dibere, tapi hayang mere justru. Ya, pasti. Iya, Pak memang tahu jalur kok dia jalur. Jadi lamun anggota PSIS sayang dibere we ada tanda-tanya yang akidah. Aya dibere. Mana cara ya PPT, di mana ya PCT. Tapi memang dari sisi gerakan sosial harus terasa juga memang. Ya. Kalau tadi sodako tuh hodu, sodako di sini zakat. Diambil min agniyaihim
Ini yang dalil zakat fitri hanya itu pakai dalil ini. Zakat fitri ya Pak, hanya untuk fakir saja ini. Tuhudu min agniyaihim, diambil dari orang-orang kaya memang. Jadi yang mu'alaf itu tidak semuanya lemah. Jadi ada mu'alaf yang kaya. Makanya pendeta siapa yang Allah yarham dia nggak mau disebut mu'alaf. Karena kalau orang dari luar Islam masuk Islam terusnya sehirup-hirup disebut mu'alaf. Oh dia saya nggak mau disebut mu'alaf. Di paturodu ala fuqaraihim, dibalikan pada yang fakir. Jadi nggak dibawa memang, nggak dibawa oleh Rasul, nggak dibawa oleh Mu'adz, disetor ke Rasul nggak. Jadi disampaikan yang kaya harus memberikan zakat kepada yang miskin di antara mereka. Fa in hum atamulaka bidzalika fa iyyaka wa karaima amwalihim. Hati-hati harta-harta yang jadi jangan yang bagus-bagus diambil memang watarima. Wattaqi da'watal madlum. Nyambung ke sini. Hati-hatilah doa orang yang dianiaya, didolimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Jadi Mu'adz juga unik nih, nanti kalau Ustaz jadi ahli ceramah apa nyambungnya ya? Hadis tentang ajakan syahadat, ajakan sholat, ya nyambung karena dolim gitu ya, nyambungnya gitu. Rasul kan nyambung kan ya. Nah jadi gerakan basis sejak awal memurnikan akidah dan ibadah ini harus tetap konsisten, tetap ya, walaupun kita tidak banyak, Pak, ya tidak banyak. Menolak TBC tahayul bidah khurafat. Jadi TBC teh dipas-paskeun cekna khurafat. Nah, kudu mah TBK banyak tahayul bidah khurafat. Ini yang kita terus walaupun dulu cara penyampaiannya keras tadinya bisa paseanya. Ya, jangan enggak keras, memang itu justru dikenal PSI karena tegas, ya keras, nama musyrik kan gitu. Bukan itu cek aing musyrik gitu. Memang gitu. Ini untuk keyakinan kita. Mengukuhkan manhaj dakwah rasional, Qurani, Sunda. Jadi PSI memang dikenal rasional. Kira-kira TKHT makanya TKHT kan. Yang utama Quran, Sunda. Tauhid sebagai filter ideologi gerakan. Ini mah itu ya, tadi udah disampaikan. Nah, tadi kan ada implementasinya ya. Akidah membersihkan umat dari syirik dan tahayul. Ini yang akan senantiasa kita gembar-gemborkan walaupun tantangannya sekarang berat ya, karena terkait dengan penguasa ya. Berat sekarang. Tapi harus ada memang yang masuk juga ya. Kita makanya aktif di MUI, katanya di PW di MUI karena memang pintunya Pak, pintu untuk sampai. Kalau kamu tinggal jauhan ke Corowokan kan namanya dia banyak Corowok kejauhan. Nah, harus ada pintu. Ya. Karakter beliau kan kasar di harewasan di obrolan mah. Kang, ulah gitu kan dia punya alasan. Alasan apa? Alasannya. Punya alasan. Apa alasannya? Nah, dia kan bisa menyampaikan, bisa diskusi pada kesempatan. Ibadah kembali pada tuntunan Rasulullah. Sosial menegakkan keadilan dan ukhuwah. Terus kita. Jadi orang PSIS mah karena bertauhid aratul Pak ningali kemungkaran teh. Aratul. Abi kamari kudu Pak turun Pak, abi kudu mau bedong ka ieu. Kamu itu. Tahun baru kan pepetasan Pak. Pikiran kelompok beleduk pada maghrib di jam 5 maghrib masih kene wah kok ada kudu keluar kudu bubar siang oh yang mana-mana ya kan aduh kayak dua preman lain kurang dia dari
Itu wajib ya kami lain orang dia. Kok mau lain orang dia? Wah, bagaimana lain aku? Kok mau lain orang dia? Ngaruh, gak nih ke nomor air. Diterima apa gitu. Ya tentunya berbagai cara ya bagaimana kita nah tapi berkeras orang ledulan soalnya orang yang saya kek malah orang rumah perlu keras gitu. Kenapa Pak? Kata Pak RT saya jadi abi di lemesan teh kadon ngelelewe dia cenah. Wah, ini kudu turun cenah kudu turun. Jadi menegakkan keadilan sepuhwah ya untuk PP ya PP tentunya level PP. Sekarang Pak Prabowo itu sering menyebut-nyebut persis Pak. Itu kalau acara pasti persis Prabowo itu. Ya, sering menyebut-nyebut gitu. Ya artinya memang kita bisa didengar itu. Itu dari segi di atas dan tentunya ya memang ya kita suara kecil kan ya karena kita menganut demokrasi dari banyak kalau demokrasi ini memang berbagai problem politik amar ma'ruf nahi munkar. Jadi dasar kita masuk di politik awal dasarnya amar ma'ruf nahi munkar lain kabawakeun ya. Tapi kasih boleh hanya mengingatkan duka Kang Asep, duka Kang Agam, mengingatkan Ustaz aktif di Golkar itu macam klomeran sapalong, Ustaz cenah dek ngawarnaan, uku sepidol, kayak ingetan gitu, uku sepidol, mau bisa ngawarnaan. Gitu. Politik dasarnya landasannya adalah bagi kita aktif dimanapun adalah amar ma'ruf nahi munkar. Pendidikan mencetak generasi tauhid yang tapakuh. Gitu kan kita tapakuh gitu. Karakternya murni ya bebas dari syirik dan bid'ah. Udah tadi dibahas kan. Bertauhid dalam urusan akidah berarti bebas dari syirik, ibadah bebas dari bid'ah. Konsisten, istiqomah berpegang teguh pada dalil. Ada yang tadi disampaikan. Kritik dan rasional menggunakan akal sehat dalam memahami nas. Persatuan jamaah ubuah anggota persis, tapi abdi naroskeun kan karasan teu jadi anggota persis teh Pak. Mun anu urang geuring sok diteang kan? Sok. Nah gitu kan karasana teh. Jadi ya Pak geuring misalkannya, anu yang acan. Lebih ka aya Pak sampai ada orang yang keluar dari anggota sabab gering, walau sebutkan di pamungpeun keluar dari anggota karena tidak ada yang pesakit tengah tadi PEC persis yang waktu itu jadi bidang dakwah Pak, bidang dakwah ya. Sekarang juga menganjurkan gitu. Harus tuh, namun ayah anggota persis tuh maut ya, tuh maut datang kabeh. Jadi anggota PSI saya datang nyawalatan. Makanya ada apa yang orang habita cenah maut di Lamun Sari mah. No, atuh dok pinuh apa nu nyawalatan teh. Nah gitu kan. Mata aya jalma anu cieun keluar di PSI sawab naon? Cieun teu disolatan. Cieun nu nyawalatan. Tapi Pak ini benar-benar Pak, kan ada hadis. Barang siapa yang meninggal dunia, kemudian dia disolati oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah, maka dia dijamin masuk surga. Oh, berarti di mana dia? Mun disolatan anu nyolatan teh teu musyrik 40 orang, dan hadis yang lain 100 sabi ya. 100 di lingkungan mana nu kieu? Kan di mana mun urang maut terus disolatan 40 saha? Di mana? Tadi nyolatan ada di lingkungan mana? Sih, ya, lu yakin Pak? Lu persis di lingkungan itu. Relevansi kontemporer menghadapi globalisasi dan krisis moral itu tetap ini ya. Tauhid sebagai benteng ideologi umat tetap Pak. Bapak bedakan persis penduduk Jawa Barat dengan Jawa Tengah, Jawa Timur, ya saja soal Jawa Barat dan Jawa Timur, Jawa Tengah. Fenomena
ayeuna Ustaz ya seueur di Jawa teh istilahnya aya gus-gusan, aya Islam teh aneh-aneh gitu Ustaz. Ya, eta panginten salah sahijina. Terus aya seueur Habib-Habiban seperti sekarang itulah Ustaz. Ya, terus aya teh janten karaneh gitu, janten Islam teh, janten anu memahami teh Islam teh siga kieu. Aya dakwah ngageson hore gitu nya Ustaz. Ya, eta teh seueur pisan Ustaz. Janten aya istilah pamit saur netizen mah. Oh, eta mah Islam Jawa. Aginten itu Ustaz. Saya mau menekankan Pak, kenapa di Jawa Barat cenderung yang benar ini rada amuradul Pak, urusan keluarga katanya. Jarang Jawa Barat bapana Islam, indungna Kristen, anakna Buddha, Hindu, jarang. Tapi Jawa Tengah, Jogja apalagi banyak. Saya berikan karena di Jawa Barat ada Persis. Yakin itu Pak. Tinggal diteliti ya, bukan Iqbal ya dokter teliti. Ya, tadi teliti aja. Ayah Persis Jawa Barat pengaruhnya terhadap masyarakat Jawa Barat bandingkan dengan Jawa Tengah, Jawa Timur. Tapi yakin kenapa beda gitu ya dari sisi sikap penduduknya. Nanti bisa dikaitkan masyarakat Sunda banyak kan variabelnya. Menjadi arah yang basis di sosial, pendidikan, politik, dan budaya. Kesimpulan, pas ya. Kesimpulannya, tauhid adalah paradigma utama dakwah Persis. Landasan ideologi, metode, tujuan. Tauhid sebagai landasan ideologi, metode, dan tujuan. Tauhid melayani gerakan dakwah murni, rasional, dan konsisten. Gerakan Persis, gerakan tauhid. Allahu yahudu bi'aidina ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Atur, thank you. Ya, terima kasih. Ada waktu 5 menit, 1 pertanyaan, 2 pertanyaan lah. Hapunten saya ajan di pungkas na sesen ya selayang pandang tentang ieu mah lalakon pribadi kapungkur tahun sebenarnya dari SMP abilah tahun 74 75. Saya takutkan wargi wakos pertarosana kan intina. Daya pertarusan serasa mana ini jadi duka motivasi pengintannya. Nami abdi dari Rukman di PJ tahun 1 resan abdi pengintan dipercanten ketua PJ. Padahal mah abdi tidak can pantes dan ketua PJ. Margi basic abdi sanes kapungkur di agama. Pun lanjut Ustaz Riyad pancep tegas menuju abdi SMP anjeunna menuju di Pajagalan sareng Ustaz Diding. Abdi mah teu kabagian masantren. Margi yang gitu panginten harita ekonomi menuju kirang pas kirang cekap. Abdi panginten di umum itu gen teu lanjut. Aya riwayat anu sangat mendasar kaitan sareng tauhid kapungkur di Kampung Talun tahun sakitu pangintennya 70-an langkung 74 waktu pun bapak punten tapi yang banyak nuju ngababat alas amer di Talun margi harita nuju seueur kurapat musyrik sareng naon abdi ngadampingi anjeunna dugi ka tiap tahun teh kan untuk melaksanakan tauhid teh abdi dugi ka pasang badan tiap tahun teh kapungkur kan ngahilangkeun bedug bae ya Pak repot Ustaz
apalagi untuk kebiasaan semacam ngukus sarang nanaon sangat sangat kontradiksi sarang masyarakat kapungkur. Tapi alhamdulillah pertolongan Allah sok senaos tiap tahun abdi harus pasang badan etama tiap tahunnya setiap hal menjelang Idul Fitri di Rorompok pun Bapak dijagaan kami beureum sareng kolewang atanapi pamukul butbat Ustaz. Makanya abdi ngajagangan harita pun lanjut menuju di pajagangan abdi ngajagangan di Rorompok. Ternyata penginten untuk menegakkan tauhid kapungkur sangat susah, sangat berat. Ayeuna penginten atos kesempatan sangat luas, sangat gampang, tapi disayangkan ayat penguasa yang mengotori ketauhidan yang telah dibina sejak lama sekarang dengan mudahnya seperti tadi Ustadz bilang juga komen kitu wae pangulangna dugi ka aya bahasa-bahasa anu kurang enak. Tapi itu sing kuring ngajengkeun kumaha upami ti persis aya konten kreator anu menyaingi KDM akan penguasa yang sangat tajam pengaruhnya kepada masyarakat. Kumaha di persis aya konten kreator anu menyaingi tanpa diember-emberan pungke FYP atau naon. Akhirnya ini mah lillahi ta'ala wios erek naon komenan leres atau leres nu penting jalan terus. Abdi katarik ku ke AGM anjeunna tiap hari mentangkeun nayangkeun ceramah ya di Facebook katana di ieu anjeunna noyot ciga entong walaupun teu aya nu komen walaupun teu aya naon tetep istiqomah tah eta danten acuan punten AGM wabi salut anjeunna tetep istiqomah dina berdakwahna walaupun teu aya reaksi anu komen anu sangat mendukung ka anjeunna kana FYP atau naon sarupina anjeunna insyaallah tauhidna lurus kangge dakwah kituna simkuring ngarepkeun ka persis untuk menyaingi penguasa supaya ada tim kreator dakwah secara meluas menyeluruh khususnya Jawa Barat anu rentan ke pemahaman anu ayeuna teh pengen mendasar ke tauhidnya supaya resah. Ya, mudah-mudahan ya tiasa diperhatikan. Luar biasa, tepuk tangan. Memang luar biasa perjuangan orang tua kita, memang kita akui ya. Makanya harus kita ada jas merah dengan melupakan sejarah dan hargai perjuangan orang tua. Di PP dan menjadi pilot projectnya Kabupaten Bandung, Pak, badai ngayakeun Nuat Camp. Jadi daurah da'i, di antara isi daurah itu adalah pelatihan penggunaan IT. Ya. Jadi insya Allah memang sudah bahkan PP sendiri ada bidgar tersendiri, Pak. Bidgar budaya dan teknologi dakwah, arahan ke sana sebenarnya. Tinggal ini buatnya tadi ya, dikasih bidgarnya sudah ada, yaitu bidgar budaya untuk mengimbangi budaya tadi, Pak. Budaya dan teknologi dakwah. Kita pernah dengar ada lagu Tapi Suling karya Ustaz Suredi itu kan itu isinya kan isi anu tentang kuburan dan itu kan mengingatkan. Nah sebenarnya persis harus memang masuk ke sana juga. Nah teknologi dakwahnya memang akan ada itu pelatihan bagi para dai. Jadi dai itu sok sampai misalnya berapa orang membalik 20 orang, 30 orang, terus dari konten kreator itu pikiran ya kenapa terus susah dia
Kemudian jadi 12 lebih 15. Tongke mau usah Ngan dilibat sama istirahatin aku pada rumah. Ada dua Cekal turunnya terus tapi hiji deui kan langsung ke poin inti sanes bade bercerita pertanyaan ya atau bade penyaga punten kumargi waktos. Bismillahirrahmanirrahim. Nami Arif di PJ non PJ selaras nama. PJ Pesona daripada disebutkan non PJ. Tapi mengenal Persiste memang film buku di majalah Risalah karena membaca tokoh-tokoh kita Hasan, Muhammad Nasir, Abdul Rahman bahwa kepungkur salah satu metode dakwah Persiste nyata tilu sudah disebutkan mah itu nyata membaca, berdiskusi, menulis itu membaca, berdiskusi dan menulis akhirnya berdiskusi itu berkembang. Justru ninggal abdi antara ausan bacaan bacaan ilmu sejarah Persis karya Dada Wildar, Dr. Tian gitu. Ciri khas Persis membaca terus mulai luntur, terus berdiskusi kira di kapungkur kan tokoh-tokoh Persis, ketika membaca tentang biografi Hasan yang berani berdebat dengan Presiden pertama RI Soekarno gitu sampai masalah sekularisme, masalah kebangsaan. Biasa langsung kan inti ya, bagaimana sekarang di Persis dihidupkan kembali suasana dulu yaitu membaca, berdiskusi dan menulis ya sekarang mulai memudar gitu. Apakah Persis istilahnya melihat gitu Persis itu ciri khasnya itu mulai hilang gitu. Maka itulah ciri khas Persis itu yang saya sampaikan. Intinya tentang budaya tradisi menulis di Persis yang mulai memudar Ustaz. Diskusi baca di ya di Persis masih banyak yang menulis. Maka sekarang banyak jurnal-jurnal. Cuman barangkali yang kurangnya itu dari sisi memviralkannya. Tulisan saya banyak juga ya di Persis gitu ya. Persis.org.id banyak itu ada 50 tulisan ya kan bahkan dia lagi urusan aja dengan itu tapi banyak tulisan itu Risalah juga sayangnya coba ya kami ngecek di dia ngalangan Risalah dari sekian banyak yang Risalah itu semakin kesini semakin kurang oplah Ustaz memang daya baca itu. Tapi hanya Risalah yang bertahan. Sabili saja, ya sudah nggak ada. PR sudah nggak ada banyak PR yang cetak itu terbatas. Jadi Risalah masuk yang masih bertahan. Itu dakwah tulisan. Walaupun memang intensitasnya atau modelnya harus ditingkatkan. Contoh misalkan saya di Facebook bikin grup juga, grup Fikih Ikhtilaf pada 2000-an lah gitu ya. Ada juga grup Persis ya. Tapi memang mesti ada juga yang lain yang ngurus-ngurus itu ya. Ini kan supaya kita nulis sampai ada yang bertanya mengapa Persis tidak bermadhab terus termasuk dalam urusan fikih, urusan ibadah ada juga. Memang terdeteksi juga siapa yang membaca, berapa orang yang membaca, ada yang membaca dari Amerika juga ada. Jadi memang yang belum, nah ini baru kita diadakan yang debat itu ya. Jadi berani memang mas kritisir ya, ada ya. Sarjana banyak, sekarang dokter Persis banyak, tapi ini yang keberanian itu, karena mereka inginnya ibal kan. Bangun mereka profesor, lawan kita profesor juga, lawannya dari kita. Nggak mau kalau misalkan katanya dapat misalkan
mereka profesor, doktor, kita ngutus Ustadz Amin, maaf ya, walaupun ilmunya Ustadz Amin sudah setingkat profesor doktor, tapi secara level pendidikan mereka nggak mau, nggak akan nerima. Nah, ini memang masalah nih, kita juga mesti ada yang memang yang bergulat di pendidikan terus, yang dibiayailah adalah biaya S1, S2, S3, dan ini harus dikadar, harus berani, di samping dia berani nulis, ya, berani berdiskusi. Ya, memang mesti terus, ya. Tapi tetap risalah ada, hanya satu kayaknya sok aja lah, termasuk bina dakwah ada lagi muncul. Ya, bina dakwah. Makanya di beberapa daerah diwajibkan ya, beli gitu ya, beli dapat risalah gitu. Sehingga nama di orang digratiskan ya waduh macam digratiskan. Ya, dong salah. Ya. Iman rahimakumullah, jangan berhenti berdakwah. Ya, senantiasa kita menegakkan Quran Sunnah demi tegaknya ijil Islam wal muslimin, khususnya di Indonesia. Amin ya Allah ya alamin. Kita akhiri dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira ka Ustaz Jadi anu parantos jadi fasilitator ka materi kahiji. Angkosna pami seueur pertarosan seueur keneh anu janten tanda tanya, seueur keneh anu hoyong didugikeun kumaki waktos. Apa yang disampaikan Ustaz Deni mudah-mudahan hanya menjadi stimulus untuk membangun kegairahan kembali berjamiah. Ternyata berjamiah itu tidak hanya di sini, nanti ada ruang yang dalam pelaksanaannya tentunya akan terjawab sendiri apa yang menjadi pertanyaan hari ini. Untuk membakar semangat sekali lagi ya ada kasus, satu pemikiran, satu rasa, satu suara, satu usaha. Karena harusnya ke materi selanjutnya, Ustaz nuhun jazakallah, ada istirahat dalam mangga. Pretest, siapkan HP, handphone dengan nomor KTA. Ya, ada waktu 10 menit untuk pretest. Ya, Ustaz Jenny ditayangkan. Ustaz Miftah, mana Ustaz? Hatur nuhun. Lihat di grup, ada yang belum masuk grup,